Indonesia kini bisa berbangga. Sejumlah pemain timnas kini berkarir di liga-liga top Eropa. Mulai dari Ligue 1 Prancis, Bundesliga Jerman, sampai Serie A Italia. Beberapa nama bahkan sukses menembus timnya masing-masing. Namun, sebelum nama-nama pemain keturunan seperti Jay Ices, Calvin Verdong, dan Kevin Dix eksis, Indonesia pernah punya banyak talenta lokal di Eropa. Pemain-pemain kelahiran lokal juga pernah mencicipi kerasnya sepak bola benua biru. Kalian ingat siapa saja dan di mana mereka sekarang? Starting Level List kali ini akan mengajak football lover semua mengingat kembali rekam jejak pemain-pemain lokal yang sempat berkarir di Eropa. Bima Sakti. Bima Sakti, nama yang tentu sudah tak asing di telinga kita. Pria kelahiran Balikpapan 23 Januari 1976 ternyata menjalani awal karir di Eropa. Ia sempat mengenyam pengalaman main di klub Swedia Helsingborg. Namun, Bima cuma semusim di sana yakni pada 1995-1996. Tercatat menurut Transfermarkt, pengalaman di Helsingborg bukan pengalaman pertama Bima di Eropa. Pada 1994, Bima pernah menimba ilmu di tim junior Sampdoria. Namun, bagi Bima, Helsingborg tetap punya tempat spesial. Bagaimanapun, momen di sana banyak menempahnya menjadi seperti sekarang. Bima mengaku dulu dirinya merasa paling jago ketika pertama kali datang di Swedia. Namun ia tercengang karena pemain sepertinya justru jadi yang paling bodoh saat itu. Sejak itu, Bima mulai memahami perbedaan sepak bola Indonesia dan Eropa sangat timpang. Ia pun berusaha menerapkan disiplin yang ia dapat 30 tahun lalu di tanah air. Bima kini menjabat sebagai asisten pelatih timnas U20 yang kini dibesut Frank van Kempen. Bima pernah dipercaya menukangi Indonesia U17 di ajang Piala Dunia U17 2023. Namun posisinya lengser setelah Indonesia gagal lolos fase grup kala itu. Kurniawan Dwi Yulianto. Satu lagi nama legenda yang tak asing buat pecinta sepak bola Indonesia, Kurniawan Dwi Yulianto. Bebarengan dengan Bima Sakti, Kurniawan adalah pemain timnas yang beken pada era 2000-an. Kurniawan pernah memperkuat sejumlah tim Indonesia seperti Pelita Jaya, PSM Makassar, Persija Jakarta hingga PSPS Pekanbaru. Kurniawan mengenyam karir di Eropa pada 1994. Setelah sempat menjalani latihan bersama Sampdoria, Kurniawan bergabung dengan klub Swiss FC Luzern. Kurniawan lalu pulang ke Sampdoria dan sempat ikut tur pramusim klub pada 1996. Namun Kurniawan memilih pulang dan sejak saat itu karirnya ia habiskan di tanah air. Setelah pensiun pada 2013, Kurniawan terjun ke dunia kepelatihan. Ia bahkan pernah menjadi asisten klub Serie A Como dan bekerja di bawah pelatih klub saat ini Cesc Fabregas. Kurniawan kini menjabat sebagai Direktur Teknik PSPS Pekanbaru, klub yang dulu juga pernah ia perkuat sebagai pemain. Kurnia Sandi. Jauh sebelum kita mengenal Emil Audero, Indonesia pernah punya kiper bagus di Serie A. Masih di dalam lingkup Sampdoria, dialah Kurnia Sandi. Pada musim 1996-1997, Sandi adalah kiper nomor 3 Lasam. Sayang, momen itu menjadi momen yang menyedihkan. Sandi batal debut di tim utama besutan Sven-Goran Eriksson karena dokumennya tidak lengkap. Pindah dari Eropa, Sandi akhirnya berkarir di negeri sendiri. Karir kiper kelahiran Semarang 24 Agustus 1975 itu dihabiskan di sejumlah klub Liga Indonesia. Mulai dari Persikabo, Arema Malang, Persik, Persebaya, hingga Mitra Kukar. Sandi saat ini menyusul rekan seangkatannya Kurniawan Dwi Yulianto masuk lingkaran PSPS Pekanbaru. Sandi memegang jabatan sebagai pelatih kiper. Dalam sebuah wawancara, ia mengaku mendapat banyak ilmu waktu merumput di Italia. Ilmu-ilmu itulah yang ingin ia tularkan ke para pemain muda saat ini. Arthur Irawan. Dari Italia, kita menyeberang ke Spanyol.
Arthur Irawan sempat menjalani trial selama 2 bulan di Espanyol pada tahun 2011. Trial itu ternyata membawa Arthur Irawan ke karir yang lebih panjang. Arthur mendapat sodoran kontrak 4 tahun. Karir Arthur di Spanyol tidak berjalan mulus. Meski hanya ditempatkan di tim junior, Arthur tidak mendapat banyak menit bermain. Ia pun terpaksa pindah ke Malaga B pada 2014. Karirnya lagi-lagi tak berjalan mulus. Arthur pindah lagi, kali ini ke Waasland Beveren di Liga Belgia pada tahun yang sama. Sayang, karir Arthur Irawan di Eropa tak cemerlang. Ketika pulang di Indonesia, pria kelahiran Surabaya ini juga cuma menjalani karir yang singkat. Kini Arthur tercatat sebagai salah satu founder PT Astar Asia Global yang menjadi pemegang saham mayoritas di Persik Kediri. Persik juga merupakan mantan klub Arthur semasa masih aktif bermain. Alvin Tuasalamoni. Kalau 4 nama sebelumnya sudah resmi beralih profesi menjadi pelatih, lain cerita dengan yang satu ini. Alvin Tuasalamoni adalah pemain yang cukup beruntung. Lewat program Sociedad Anónima Deportiva atau SAD di Uruguay, Alvin bisa berkarir di klub Belgia CSVC. Tahun pertama bermain di Belgia, Alvin merasa tak betah. Ia langsung ingin pulang ke Indonesia. Namun, Alvin mengaku beruntung karena berkat nasihat rekan-rekannya, Alvin tak jadi pulang. Ia menetap di Belgia selama 3 tahun sebelum akhirnya benar-benar balik ke Indonesia setelah 3 tahun itu. Alvin saat ini masih aktif berkiprah di Liga Indonesia. Pemain kelahiran Tulehu 19 Mei 1993 itu memperkuat klub Championship Indonesia PSPS Pekanbaru. Musim ini Alvin sudah mencatat 2 penampilan, menyumbang 1 assist untuk tim yang dinahkodai Ilham Romadona. Manahati Lestusen. Satu angkatan dengan Alvin Tuasalamoni, Manahati Lestusen juga pernah berkarir di Eropa. Pada tahun 2012, tahun yang sama dengan Alvin, Manahati bergabung dengan CSVC. Manahati saat itu sudah cukup kenyang pengalaman di Uruguay. Ia bahkan dipinjamkan ke Penarol, salah satu klub dari negeri asal Luis Suarez itu. Namun Manahati tak bertahan lama. Hanya 2 tahun main di Eropa, Manahati memilih pulang ke Indonesia. Dalam sebuah interview bersama kanal YouTube Sport77, Manahati bilang bahasa jadi kendala terbesarnya. Adaptasi bahasa yang cukup sulit membuat Manahati akhirnya memilih berkarir di Indonesia. Sepulangnya ke Indonesia, Manahati membela sejumlah klub yang berlaga di kompetisi tanah air. Manahati sampai saat ini masih aktif bermain. Ia menjadi kapten klub Super League Malut United. Nicholas Pambudi. Nama Nicholas Pambudi sempat jadi sorotan pada medio 2017-an. Nicholas adalah pemain berbakat yang sempat diseleksi timnas U18 untuk Piala AFF U18 tahun 2017. Nicholas saat itu tidak lolos, tapi karirnya justru berlanjut ke Eropa, lebih tepatnya ke salah satu klub Yunani Aris Thessaloniki FC. Pada tahun 2020 sempat dikabarkan bahwa Nicholas sudah pindah ke Spanyol. Ayahnya, Hernoto Teguh Pambudi, memberi kabar bahwa Nicholas terjebak lockdown akibat pandemi di Merida, Spanyol. Nicholas saat itu bermain untuk UD Calamonte, klub yang berlaga di kasta kelima kompetisi Spanyol. 5 tahun setelah itu, atau tepatnya hari ini, nama Nicholas Pambudi sudah tak lagi terdengar. Hampir tak ada yang tahu kemana pemain yang sempat banyak dibicarakan itu. Tapi, kalau menengok postingan-postingan di akun Instagramnya @nikopambudi, Nicholas tampaknya sudah tak lagi berkarir sebagai pesepak bola. Syamsir Alam. Syamsir Alam mengisi nama berikutnya pesepak bola Indonesia yang pernah berkarir di Eropa. Syamsir yang mengawali karirnya bersama klub Uruguay Penarol sudah sempat bermain untuk sejumlah klub luar negeri, termasuk klub Belgia CSVC. Syamsir juga pernah memperkuat klub MLS DC United. Namun pada 2014 Syamsir pulang ke Indonesia. Pria asal Agam, Sumatera Barat itu memperkuat sejumlah klub seperti Sriwijaya FC, Pelita Jaya, Persiba Balikpapan, sampai Rans Cilegon.
Samsir sempat istirahat karir pada 2021 dan hingga kini Samsir tak pernah kembali berkarir di dunia olah bola. Samsir justru kini kerap warawiri menjadi selebriti di Indonesia. Namanya kerap muncul di berbagai acara, mulai dari talk show sampai acara-acara komedi. Samsir mengaku beralih haluan karena pada tahun 2015-an dalam kondisi sepak bola Indonesia yang carut-marut, dunia hiburan lebih menjanjikan. Profesi itu akhirnya digeluti Samsir hingga saat ini. Yusa Nugraha. Kalau yang satu ini kalian pasti sudah tidak asing lagi. Video-videonya seringkali kita nantikan sebagai info A1 terkait naturalisasi pemain timnas Indonesia. Ya, dialah Yusa Nugraha. Influencer serta YouTuber kelahiran 21 Maret 2001 itu aktif membagikan info-info terbaru soal timnas Indonesia, terutama soal naturalisasi pemain. Yusa dahulu ternyata juga pernah aktif bermain sepak bola. Ia mengawali karirnya di Belanda, lebih tepatnya bersama Idy Den Haag. Yusa mengaku ia pindah ke Belanda di usia 7 tahun. Saat itulah ia berkenalan dengan sepak bola Belanda hingga meniti karir ke Feyenoord dan HPS Kraaienhout. Yusa sempat menimba ilmu di tim junior Persis Solo hingga bergabung dengan Nusantara United pada 2023. Namun Yusa memilih jalan lain. Yusa terus memantau dunia sepak bola, tapi bukan lagi sebagai pemain, melainkan sebagai seorang konten kreator. Berkaca dari sejarah, Eropa sebetulnya sudah tak asing lagi buat para pemain Indonesia. 9 pemain tadi telah membuktikan bahwa benua biru banyak membawa pengaruh pada karir seorang pemain Indonesia. Lantas, dari pemain di atas, mana nama yang paling kalian ingat? Komen di bawah ya!